Kembali di Newsroom, pemirsa, saya masih bersama dengan Pak Ito Sumardi, Pak Tony, dan Pak Sugeng. Saya ingin ke Pak Tony terlebih dahulu. Pak Tony, tadi Anda sebutkan bahwa sebenarnya ada indikasi hal yang ditutup-tutupi oleh Ibtu Rudiana. Sebenarnya kalau dari temuan Anda, barangkali berdasarkan keterangan klien Anda, apa hal yang ditutupi oleh Ibtu Rudiana dan apa motifnya? Silakan Pak Tony. Audionya barangkali masih di mute. Oke, barangkali sinyalnya terganggu Pak Tony, jadi kami tidak bisa mendengar audionya. Saya ke Pak Sugeng terlebih dahulu deh, sambil Pak Tony membetulkan audionya. Pak Sugeng, kalau tadi Anda mengatakan kepada kami dari keterangan Anda itu ada indikasi kesalahan prosedural yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kesalahan SOP ini dilakukan hanya oleh Rudiana sendiri atau juga melibatkan tentu saja rekan-rekan kepolisian yang lain pada saat itu? Ini tanggung jawab sekiranya terjadi unprofessional conduct atau pelanggaran prosedur itu adalah pada penyidik, pada Kasat Reskrim, ya. Oke. Ini tanggung jawab penyidikan ini ada pada mereka, bukan pada Ibtu Rudiana. Oke. Ibtu Rudiana di sini hanya sebagai pelapor, ayah korban, ya. Dia tidak boleh mengintervensi kasus ini, kalaupun dia walaupun dia korban, ya, dia hanya bisa memberi informasi terkait apa yang dia ketahui. Nanti akan bias kasus ini kalau dia terlibat terlalu dalam, ya, terlalu dalam dia terlibat. Nah, apakah itu Rudiana yang kemudian mencari para tersangka yang kemudian ditangkap itu, ya, ini harus dipertanyakan. Kapan surat perintah penangkapan itu dibuat? Laporannya tanggal 31. Ketika surat penangkapan itu dibuat, itu atas dasar bukti apa, ya? Katakanlah 31 dilaporkan, ya. Rudiana diperiksa itu baru jam 6.30 malam, ya. Ini sebagai pelapor. Nah, ini yang baru diperiksa 6.30 malam. Kapan surat perintah itu dibuat, ditangkap? Kemudian atas dasar alat bukti apa untuk menetapkan 8 orang itu sebagai tersangka? Ini yang di sini yang ada dugaan mulai nyasarnya kasus ini, mulai rusaknya kasus ini harus didalami di sini, ya. Rusak kasus ini di sini. Dan itu terjadi di satuan reskrim gitu ya? Iya, reskrim, termasuk Kapolres, ya. Yang menjadi atasan daripada reskrim. Kalau fungsi pengawasan itu misalnya bisa terjadi, ya, itu juga harus dimintai keterangan nih. Nah, ini ada satu titik krusial, ya. Ditangkap 31, ya, dengan surat penangkapan atau tidak, ya. Kalau misalnya tanggal 1 sudah ditahan, ada surat penahanan yang tidak. Apakah diberitahukan kepada keluarga tersangka, ya? Apakah pada saat itu ketika diperiksa karena ancaman hukumannya yang dilaporkan adalah kasus pembunuhan, ya, didampingi penasihat hukum tidak, ya? Mengapa ada pengakuan? Kalau ceritanya sekarang berkembang kan karena adanya satu kekerasan, ya. Nah, ini problem. Nah, problem yang kemudian menjadi berlindungnya kasus ini bahwa ini semuanya benar, itu karena putusan pengadilan menyatakan mereka bersalah. Ini potensinya menurut saya peradilan sesat sejak awalnya, ya. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Tony. Bang Tony, sudah aman audionya ya, Bang Tony, ya? Oke, kami tidak mendengar suara Anda, Bang Tony. Masih ke-mute barangkali, baiklah. Sambil diperbaiki kembali saya ke Pak Ito. Pak Ito, kalau tadi apa yang dikatakan oleh Pak Sugeng kan ini sebenarnya pangkalnya adalah ketika proses berjalan di reskrim begitu ya. Kemudian ini juga barangkali berlanjut di tingkat pengadilan sampai hakim memutuskan, tadi disebut pengadilan sesat begitu ya, putusan sesat. Nah,
sebenarnya kalau ini kesalahan prosedural terjadi tidak hanya di satu lembaga, ada juga indikasi kesalahan juga terjadi di pengadilan, kemudian putusan juga ini salah. Kalau pandangan Anda seperti apa, Pak Ito? Baik, saya bicara masalah pengalaman saya sebagai penyidik ya. Jadi ada memang beberapa kasus yang diawali dari informasi. Jadi setelah informasi, maka orang mengatakan bahwa supaya misalnya pelakunya tidak melarikan diri, maka dilakukan pengamanan. Dan saat itu kan statusnya mereka adalah sebagai tersangka. Dari situlah kemudian dikembangkan mencari alat-alat bukti. Jadi harus dibedakan antara tertangkap tangan dengan satu kasus yang dilaksanakan melalui satu penyelidikan. Nah, kalau tangkap tangan itu sudah ada alat buktinya saat itu di tempat lokasi TKP-nya, tapi beda dengan yang tidak tangkap tangan. Itu dari dasar informasi saja kemudian bisa melakukan upaya paksa berupa penahanan. Nah, apabila nanti dalam penyelidikan yang kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan tidak ditemukan atau bukti-buktinya kurang kuat, maka penyidik wajib untuk segera menghentikan penyidikan itu. Kan teorinya demikian gitu. Jadi kita tidak bisa melakukan sesuatu berdasarkan kepada kasusnya itu, misalnya yang tadi saya sampaikan semuanya harus tertangkap tangan. Nah, kemudian yang kedua, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng itu kan pertanyaan. Pertanyaan itu tentunya menjadi, menurut saya itu menjadi bahan daripada teman-teman dari fungsi internal Polri, Irwasum, Propam, dan juga dari Rowasidik Bareskrim untuk mereka melakukan pendalaman di sana, dan itu sudah dilakukan. Saya dengar sudah dilaporkan 2 hari yang lalu kepada Bapak Irwasum. Kemudian Pak Irwasum juga sekarang sedang menyiapkan laporan kepada Kapolri. Kita tidak tahu ya, saya juga tidak tahu, bahkan saya yang orang dekat pun tidak ingin tahu karena itu masalah internal ya yang mungkin belum waktunya disampaikan kepada publik. Jadi nanti apabila sudah disampaikan, diharapkan ini akan menjawab semua pertanyaan teka-teki yang ada yang saat ini berseliweran ya. Spekulasi, opini, dan lain sebagainya, asumsi. Kita lihat nanti, kalau memang itu ada kesalahan prosedur di proses penyidikannya, tentunya ini akan berdampak kepada yang tadi permintaan atau rencana pengajuan kembali ya, PK untuk PK ini. Ini kan sudah sampai gerasi ya, gerasinya itu yang tahun 2020 tanggal 11 Mei itu kan oleh Bapak Presiden tentunya sudah melalui satu pemeriksaan ya. Ini gerasi loh, bukan PK ya, Mas Davi ya. Nah, saya kira mungkin kita tunggu sajalah. Karena kalau saya berspekulasi juga menjadi ramai, jadi seolah-olah kita melaksanakan pengadilan publik gitu ya. Ini kan bukan pengadilan publik gitu. Demikian. Oke, saya ke Bang Tony. Bang Tony, tadi Anda sempat mendengar pertanyaan saya kan, bagaimana kemudian Anda bisa mengatakan bahwa ini ada indikasi atau dugaan hal yang ditutup-tutupi oleh Ibu Rudiana. Silakan penjelasan Anda agar terang benderang. Pak Tony, silakan. Ya, jadi kalau klien saja mengatakan ini ditutupi bukan dari klien kami, Peggy Setiawan itu karena tidak melakukan, tidak tahu peristiwa, ya konsisten menjawab dalam BAP juga tidak tahu apa-apa. Hanya ini pendapat kami ya, pendapat saya. Nah, jadi kenapa saya berpendapat bahwa ini saya mencurigai ini Pak Rudi ada yang ditutup-tutupi, seolah-olah ya biar yang 8 saja yang sudah terlanjur ditangkap, kemudian ada kepentingan, ada masalah yang lebih besar yang ditutupi. Karena Pak Rudiana ini seorang anggota polisi. Saya pastikan anggota polisi itu intelijennya ya itu luas, Pak. Jadi pasti dia melakukan penyelidikan, kan pertama itu bukan langsung diserahkan ke reskrim, dilakukan penyelidikan oleh Pak Rudi dulu kan, menurut pengacara dari 5 terdakwa atau Ibu Titit itu kan. Nah, sehingga harusnya Pak Rudiana yang seorang anggota polisi itu harusnya mengetahui ini ya, karena anggota polisi luas kan, intelijennya juga luas. Nah, harusnya mengetahui. Nah, kenapa tetap malah mengarahkan ke Liga Akbar agar 8 orang saja dengan membuat skenario seolah-olah Liga Akbar mengetahui peristiwa itu, gitu. Nah, kemudian yang kedua ya, bisa jadi juga karena sudah terlanjur menangkap 8 orang ini, kemudian malu untuk melepaskan, maka dipaksakan agar Liga Akbar ya kesaksiannya itu akan dicocok-cocokkan supaya 8 orang ini tetap dihukum, tetap dibawa ke pengadilan kan.
Nah, kemudian yang terakhir, apapun itu, ini kan sudah putusan pengadilan. Ya, makanya bagi saya, setelah munculnya kesaksian Liga Akbar itu, agar segera diproses itu Pak Rudiana. Kemudian kalau memang ada tindak pidana, ya, maka segera diproses, dibawa ke pengadilan. Putusan yang menyatakan Rudiana bersalah, ya, itu bisa dijadikan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali agar mereka, ya apa yang dikatakan Liga Akbar benar dan mereka itu tidak bersalah, kemudian bisa dibebaskan atas putusan PK dari atas putusan Rudiana, ya kemudian diajukan PK. Itu. Oke, baik. Dan sekarang juga prosesnya masih berjalan di Propam. Kita kawal sama-sama nanti seperti apa. Kita harapkan kasus ini juga semakin terang benderang. Terima kasih Pak Tony sudah bergabung bersama kami. Pak Sugeng juga terima kasih banyak. Jenderal Ito, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di Newsroom. Selamat malam Bapak-Bapak.